Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Sudah sekian purnama kita tidak berjumpa ya. Teman-teman sekalian, pada momen kali ini sebenarnya ya saya membuat video ini sedikit banyak ada kurang sereknya gitu. Kenapa? Sebenarnya niat hati saya memang saya ingin rutin menyampaikan video-video saya kepada teman-teman sekalian gitu kan. Akan tapi biasanya yang namanya dunia maya, yang biasanya kita sama-sama melihat sosial media, melihat YouTube gitu kan, pasti kita ingin melihat sesuatu hal yang sering terjadi di lingkungan kita, yang sering terjadi di negara kita gitu kan. Akan tapi saya perhatikan teman-teman sekalian, saya perhatikan dari awal tahun, dari akhir tahun lah gitu kan, dari akhir tahun 2020 gitu kan, sampai sekarang gitu, akhir tahun 2020. Kemudian saya perhatikan lagi awal tahun 2021 sampai saat ini, sampai hari ini teman-teman sekalian, saya perhatikan berita-berita yang ada gitu. Berita-berita yang ada, informasi-informasi yang ada itu saya perhatikan sampai makin kemari informasi-informasinya itu saya rasa ya semakin kurang masuk akal ya teman-teman sekalian. Jadi dengan saya memperhatikan hal-hal demikian gitu kan, mempengaruhi diri saya juga gitu. Jadi ya saya rasa-rasanya itu, mohon maaf, saya pribadi enggan ataupun ada rasa malas untuk membuat konten ataupun membuat video tentang informasi-informasi tentang berita-berita yang sedang viral, yang sedang terjadi teman-teman sekalian. Karena ya informasi yang sedang terjadi ataupun berita yang sedang terjadi itu ya bagi saya kurang greget ataupun ya kurang pastinya ya, mohon maaf sekali lagi, bagi saya kurang masuk akal gitu teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Satu contoh ya, mungkin akan saya sampaikan 1, 2 atau 3 contoh gitu kepada teman-teman sekalian tentang informasi-informasi yang bagi saya, menurut saya pribadi, mohon maaf jika salah gitu kan, yang kurang berkesan lah di hati saya gitu. Karena saya merasa ya seperti dunia dongeng gitu, kisah-kisahnya, berita-berita yang ada gitu kan. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita saya ini teman-teman sekalian, saya pribadi kenapa saya ya istilahnya saya mulai membuat konten lagi gitu tentang berita-berita yang ada. Jadi teman-teman sekalian, sedikit cerita ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian gitu. Awal mula saya pada saat ini gitu, insya Allah kedepannya saya akan rutin kembali untuk menyampaikan, untuk membuat konten-konten kepada teman-teman sekalian yang bisa teman-teman sekalian nikmati, yang pastinya yang bisa dapat memberi informasi kepada teman-teman sekalian. Dan juga dengan informasi yang saya sampaikan, kita sama-sama saling sharing gitu, saling berdiskusi ya. Walaupun untuk saat ini kita masih dalam hal satu arah gitu. Saya menyampaikan, teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian mendengar, dan ya atau istilahnya teman-teman sekalian sambil mendengar ya sambil memahaminya, atau ya sambil dibuat sebagai referensi atau ya sebagai bahan teman-teman sekalian menghadapi ataupun memandang sebuah informasi yang sedang terjadi belakangan hari ini gitu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya membuat video ini, mulai istilahnya ya saya mulai berusaha membuat video kepada khalayak ramai, khususnya teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini gitu. Jadi awalnya teman-teman sekalian,
pada hari Jumat pagi gitu, saya termasuk seseorang yang sering mendengar, khusus saya pribadi memang untuk saya membaca, jujur ya, saya orangnya memang to the point gitu kan, jujur ya, dan saya gitu kan, saya termasuk orang yang kalau untuk membaca itu kurang. Jadi akan tapi di lain hal itu saya lebih senang untuk mendengarkan atau ya pastinya mendengarkan atau melihat sebuah informasi ataupun sebuah data dari dunia maya, dari media elektronik gitu kan. Saya lebih senang demikian teman-teman sekalian. Jadi setiap pagi sebenarnya saya rutin, pagi dan menjelang siang gitu kan, saya rutin mendengar kisah-kisah inspiratif ataupun motivasi dari para expert dalam bidangnya gitu kan. Jadi pada hari Jumat kemarin, tepatnya pada pagi harinya gitu kan, saya mendengar seorang motivator, sebut saja seorang motivator atau seorang ya coach gitu kan, atau ya seorang guru atau mentor gitu kan. Biasa tiap pagi beliau menyampaikan sudut pandangnya tentang kehidupan kita gitu kan, dalam kehidupan kita, dalam kita sehari-harinya gitu kan. Jadi dalam setiap kata ataupun kalimat penyampaiannya itu memang terkhususnya beliau ingin memotivasi para pendengarnya gitu kan, para audiensnya, bahwasanya ya kita hidup itu harus terus menjadi seorang yang, kalau bisa kita harus menjadi seorang yang bermanfaat gitu. Tapi dari sekian banyak penyampaiannya tersebut gitu kan, terselip satu kata ataupun satu kalimat yang bisa menjadi motivasi bagi diri saya. Satu kalimat tersebut menyadarkan saya kembali gitu untuk kita saling berbagi, atau yang pastinya kita saling menyampaikan isi hati, saling berdiskusi gitu kan, untuk kebaikan kita bersama gitu. Jadi bapak tersebut gitu kan, coach tersebut, mentor tersebut mengatakan satu kalimat, yaitu tentang believers gitu kan. Tentang believers yang kita sama-sama ketahui ini adalah yang pastinya kita paham arti dari kata ini, yaitu tentang sebuah kepercayaan gitu kan. Jadi ya saya tidak ingin gitu, ketika saya mendengar kalimat tersebut gitu, terbesit dalam hati saya tidak ingin ketika saya istilahnya, mohon maaf, saya kembali to the point gitu kan, mohon maaf ya, acuh gitu dengan keadaan yang ada gitu kan, dengan situasi yang sedang terjadi gitu kan. Saya tidak ingin istilahnya teman-teman sekalian ataupun orang-orang yang sedang melihat video ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu, saya tidak ingin rekan-rekan sekalian memandang saya istilahnya ya orang yang tidak berintegritas gitu kan. Saya tidak ingin teman-teman sekalian mempertanyakan prinsip saya gitu. Jadi oleh sebab itu saya memutuskan mulai hari ini, yang pastinya ya karena saya mendengar hari Jumat gitu kan, niatnya sih hari Jumatnya saya buat video gitu, hari Jumatnya atau besoknya gitu kan, besoknya kan hari ini gitu, hari Sabtu gitu kan. Jadi saya bertekad gitu, saya tidak ingin ya saya dipandang saya tidak berintegritas gitu. Saya tidak ingin prinsip saya dipertanyakan, karena ya saya asal ada berita yang ada, saya istilahnya tidak memberi komentar gitu. Seperti video saya sebelumnya teman-teman sekalian, saya bilang di sini saya pribadi dalam kehidupan saya tidak pernah sedikit pun
Saya tidak pernah sedikit pun condong ke sebelah kiri ataupun condong ke sebelah kanan. Saya tetap melihat data yang ada. Saya tetap melihat realita yang ada gitu. Jadi istilahnya ya, saya walaupun saya nantinya berada di sisi-sisi yang ada gitu, baik kanan ataupun kiri, depan belakang gitu kan, saya akan tetap menjaga prinsip saya akan tetap menjaga integritas saya gitu, dalam hal keadilan gitu teman-teman sekalian. Selama itu bagi saya pribadi, bagi akal sehat saya, bagi logika saya gitu kan, selama itu benar, dalam keadaan baik, dalam keadaan benar gitu kan, dalam keadaan adil, saya tetap berada di jalan itu. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal kasus yang sering terjadi, yang pernah terjadi gitu kan, seperti saya bilang tadi, dari akhir tahun 2020 saya perhatikan, kemudian lanjut ke awal tahun 2021 kembali saya perhatikan sampai bulan 2 gitu kan, sampai sekarang ada beberapa berita-berita yang sedang viral memang. Oleh saat itu di sini saya kembali lagi ya, mohon maaf, saya tekankan lagi, saya ya tidak condong kanan atau kiri. Jadi kita mulai saja ya, kita bahaslah satu-satu yang menurut saya ya berita-beritanya ataupun informasi-informasinya yang ada itu menurut saya kurang masuk akal di diri saya gitu kan, di diri saya, di pandangan mata saya, di perasaan saya gitu. Salah satu contohnya yang akhir tahun 2020 sempat viral gitu kan, tentang kasus saudara-saudara kita. Sebelumnya saya ya turut berduka cita kepada teman-teman yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara demikian karena yang meninggal itu memang beragama Islam gitu kan. Jadi ya saya turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian teman-teman sekalian, kita tetap harus mengawasi hukum yang ada gitu, mengawasi jalan hukum yang sedang terjadi gitu teman-teman sekalian gitu kan. Saya perhatikan beritanya, walaupun saya termasuk orang yang kurang suka membaca, kan tapi ya nama informasi saya tetap harus membaca juga gitu kan. Saya cari artikel-artikel yang ada gitu tentang informasi-informasi apa sih yang sedang terjadi pada kasus teman kita ini, pada kasus teman kita, yaitu tepatnya mereka ya bernaung di sebuah organisasi yang saat ini ya kita semua paham sudah dibubarkan situ teman-teman sekalian. Jadi kenapa saya rasa ini bagi saya pribadi kurang masuk akal gitu. Kenapa? Ya karena kok dengan segampang itu gitu, teman-teman sekalian, dengan segampang itu istilahnya hukum itu sepertinya dimiliki hanya segelintir orang gitu. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang ya pejabat gitu, orang-orang yang berduit gitu. Itu kesannya dalam kasus teman kita ini, almarhum ini gitu kan, para insya Allah yang dibilang guru-guru agama saya, apabila mereka terbunuh gitu kan, mereka dalam kondisi syahid akhirat. Jadi teman-teman sekalian, kenapa pada saat itu banyak diberitakan bahwasanya ya bahkan ya sampai pernah muncul lagi ke permukaan gitu kan, yang akhir-akhir ini mereka para syuhada ini gitu, mereka malah dijadikan sebagai tersangka gitu kan.
Coba kita renungkan lagi teman-teman sekalian gitu. Mereka korban sejatinya kan, mereka korban, mereka yang telah tiada gitu kan, malah mereka yang dijadikan sebagai tersangka gitu. Istilahnya sini yang menurut saya, yang betul-betul bagi saya itu sangat mengecewakan teman-teman sekalian. Sangat mengecewakan bagi saya. Kenapa gitu? Ada suatu lembaga yang benar-benar bisa dibilang lembaga ini suatu lembaga yang diharapkan oleh setiap manusia yang ada. Bahkan lembaga ini telah ada di Dewan Kehormatan, yaitu ya Dewan Kehormatan yang sama-sama negara kita pun ikut dalam dewan tersebut gitu kan, yaitu PBB gitu kan. Di dalam dewan tersebut ada satu divisi yang pastinya menjamin kehidupan anggotanya gitu, yang sebagai anggota PBB tersebut gitu kan, terkhususnya kita sebagai warga Indonesia gitu kan, yaitu HAM gitu kan, teman-teman sekalian gitu. Di negara kita ada kementerian, ada yang mengurus tentang HAM gitu kan. Tapi saya perhatikan dalam hal ini gitu teman-teman sekalian, mohon maaf, saya jujur kembali gitu, HAM yang sedang dilakukan ataupun yang HAM yang ada di negara kita ini seakan-akan lumpuh gitu teman-teman sekalian. Seakan-akan seperti kata pepatah orang-orang tua kita dulu gitu kan, singa tak bertaring gitu, tak ada taringnya gitu. Oleh apa? Oleh sebab apa? Oleh orang-orang yang berpangkat, para pejabat, orang yang memiliki harta gitu kan. Seolah-olah mereka gampang dengan mempermainkan hukum tersebut gitu. Ini bukan masalah harta warisan gitu kan, ataupun perdebatan ya tentang mencari kekayaan gitu kan. Ini masalah nyawa loh, masalah nyawa. Kenapa tidak diperhatikan dengan sebaik mungkin gitu? Walaupun demikian, memang terakhir saya cari informasi tentang ya hukum yang sedang berjalan, yang dihadapi, yang berhubungan dengan teman kita yang telah tiada ini. Supaya lebih gampangnya saya sebutkan saja ya nama organisasinya gitu, FPI gitu kan. Memang dari informasi yang saya dapatkan, beberapa anggota Polri gitu kan dipecat dari kesatuannya, dipecat dari, ya saya kurang paham, dipecat dari kesatuan atau dari jabatannya dipecat juga gitu kan. Saya kurang paham, yang pastinya walaupun demikian gitu, istilahnya ya hukum hak asasi manusia itu ditegakkan, walaupun ditegakkan sebenarnya yang sangat benar-benar ya bagi saya tidak masuk akal gitu kan. Kenapa para korban ini malah dijadikan tersangka gitu? Kalau mereka ya, kalau kita pribadi ya, orang-orang yang telah tiada ya sudahlah tiada gitu kan. Sudahlah tiada, terlebih-lebih yang pastinya yang dalam artikel ataupun berita yang pernah saya baca gitu kan, ada kontroversi bahwasanya yang memancing keributan terlebih dahulu yaitu pihak polisi gitu kan. Dari seberang mengatakan yang memancing keributan itu dari pihak FPI gitu. Kita ya, saya di sini kembali tidak berpihak kepada siapapun, ataupun yang pastinya saya tidak menyulut api perpecahan gitu kan. Saya tidak ada bermaksud demikian, tapi di sini saya ingin mengingatkan teman-teman kembali gitu.
terkhusus saya pribadi gitu kan. Kebanyakan, mohon maaf, kembali kebanyakan teman-teman sekalian, dari sekian banyak kerusuhan-kerusuhan yang ada gitu teman-teman sekalian, dari sekian banyak kerusuhan-kerusuhan yang ada, coba kita telaah kembali, kebanyakan siapa sebenarnya yang menjadi biang provokasinya. Saya tidak menyudutkan, tapi dari pengalaman yang ada gitu, mungkin institusi-institusi yang lama gitu ya, ajaran-ajaran institusi Polri yang lama gitu kan, kebanyakan, mohon maaf kembali, sering terjadi provokasi itu terjadi di suatu kerumunan gitu. Kembali lagi saya mohon maaf, ini hanya sebagai fakta yang terjadi gitu kan. Banyak hal yang terjadi bahwasanya sebagai biang yang menjadi biang provokasi sebenarnya adalah penyusup yang ada gitu. Baik itu dari kepolisian ataupun dari pihak lawan gitu kan. Pasti demikian teman-teman sekalian. Walaupun ada 1-2 mungkin dari memang pihak kerumunan yang ada di tempat tersebut gitu teman-teman sekalian, tapi dominan yang kita rasakan teman-teman sekalian, pasti hal demikian yang terjadi gitu ya. Yang menjadi pihak provokasi biasanya ya itu lah seperti yang disebutkan tadi gitu, mungkin supaya bisa cepat bubar lah gitu mungkin kerumunannya gitu. Jadi kembali lagi lah ke pembahasan FPI dengan polisi ini gitu, tentang konflik yang terjadi. Kita bisa lah saling menyimpulkan sebenarnya siapa yang seharusnya ya menyadari dirinya gitu, siapa yang salah gitu. Tapi dari berjalannya hukum yang ada yang saya perhatikan, walaupun bagi saya kurang maksimal gitu, yang dihukum hanya sebagian. Pastinya saya rasa itu banyak sekali pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian hilangnya nyawa seorang manusia. Ingat, ini hilangnya nyawa, bukan hilangnya harta. Kalau harta bisa dicari gitu, kalau nyawa mau bagaimana lagi. Bahkan yang kita sama-sama ketahui bersama gitu kan, apabila kita dihadapkan dengan sebuah kejahatan yang terjadi gitu kan, kejahatan tersebut menimpa kita, ya sudah, kita lepaskan saja harta kita gitu kan. Orang-orang tua kita bilang udah lepaskan aja, lebih penting nyawa kan. Sering kita dengar hal tersebut gitu kan, nyawa atau harta gitu. Pastinya harta kita lepaskan gitu kan, karena saking berharganya nyawa tersebut teman-teman sekalian. Jadi menurut saya, seperti saya bilang kembali gitu, institusi ataupun ya kementerian yang menjadi petugas berjalannya hak asasi manusia ini, bagi saya ya lumpuh gitu, tak bertaring gitu. Bahkan jujur saya pribadi termasuk orang-orang yang kurang sreg dengan institusi hak asasi manusia ini gitu kan. Banyak sekali terjadi ketimpang tindihan ataupun banyak sekali terjadi ketidakadilan gitu kan atas HAM yang terjadi gitu, hak asasi manusia yang terjadi. Banyak sekali. Bahkan teman-teman sekalian, dengan adanya HAM ini, dengan ada HAM-nya ini teman-teman sekalian, yang saya pribadi, yang saya alami gitu, yang saya rasakan, sebenarnya anehnya HAM ini di tempat-tempat yang daerah yang bisa dibilang daerah yang separatis, contohnya Papua gitu kan, dan dulu mungkin Aceh, Nangro Aceh Darussalam gitu kan. Para aparatnya itu dengan adanya HAM mereka tidak berkutik teman-teman sekalian. Mereka tidak bisa
istilahnya ya mereka hanya sebenarnya dengan adanya HAM ini, para aparat ini dia hanya sebagai defense gitu, membela diri gitu. Itu yang saya rasakan. Yang baru-baru ini ya, saya pernah tinggal di daerah ya, di Provinsi Papua. Ya mungkin saya mungkin saya salah gitu, saya mohon maaf gitu. Tapi yang saya rasakan dengan adanya HAM ini, seharusnya para aparat itu ya tidak bisa berbuat apa-apa seharusnya gitu. Akan tapi dalam kasus FPI ini gitu kan, seakan-akan HAM itu tidak berkutik gitu. Itu yang saya sangat sesalkan gitu. Kenapa nggak dibuat aja di daerah-daerah yang bilang tadi, seperti saya bilang tadi gitu kan, daerah-daerah yang apa namanya istilahnya tuh, daerah konflik gitu kan. Tapi daerah ini benar-benar istilahnya HAM itu tidak dipandang gitu. Kalau di daerah konflik dipandang gitu. Mungkin teman-teman saya yang bekerja di institusi TNI Polri paham gitu kan tentang HAM ini gitu, tentang HAM di daerah konflik gitu. Pasti saya yakin dan percaya dengan adanya HAM, para anggota TNI Polri benar-benar menahan diri gitu. Tapi yang sangat disayangkan, kembali lagi gitu saya sampaikan, kenapa pada kejadian FPI ini sepertinya HAM itu tidak ada gitu teman-teman sekalian. Kalaupun ada ya hanya sekedar ya supaya istilahnya bekerja gitu. Walaupun bekerja ya seperti saya bilang tadi di awal gitu, bekerjanya tidak maksimal gitu. Itu salah satu ya berita yang menurut saya ya saya merasa malas gitu mengomentarinya gitu. Istilahnya ya untuk apa hukum itu dibuat kalau demikian adanya gitu. Hukum itu bisa digunakan dengan seenaknya oleh orang-orang yang berduit pastinya. Lalu teman-teman sekalian, kembali lagi kejadian-kejadian yang menurut saya malas saya komentari gitu kan, tapi sebagai menjaga prinsip saya, seperti saya bilang, tetap dalam hal ini saya sampaikan gitu. Seperti kejadian FPI dan Polri ini, kondisi ada ketidakadilan yang terjadi. Dan kenapa HAM itu seakan-akan tidak bertaring. Itu dalam hal FPI. Kemudian berita atau informasi yang lainnya gitu. Yang kedua yaitu tentang sebenarnya kenapa seperti mohon maaf kembali gitu. Kembali lagi ya saya cerita tentang memang kenyataannya informasi yang ada yang sedang viral ya memang ini gitu kan. Jadi berita yang menurut saya kurang masuk akal lagi gitu kan tentang FPI lagi gitu. Akan tapi ini yang berhubungan dengan FPI lah gitu, yaitu tentang Habib Rizik gitu, Ayahanda Habib Rizik. Kenapa saya bilang Ayahanda? Ya sebagai penghormatan saya kepada beliau gitu. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Saya sebagai umat muslim benar-benar mencintai Rasulullah dan juga para keturunannya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin berseberangan dengan para Habib, saya mohon maaf. Ini saya mengungkapkan, saya menyampaikan, saya memberikan sebuah penghormatan saya kepada Habib. Jadi saya menyebutkan Ayahanda Habib Rizik gitu teman-teman sekalian. Jadi dalam hal yang viral ini gitu tentang Ayahanda Habib Rizik ini itu tentang kerumunan gitu kan. Tentang kerumunan gitu. Walaupun demikian teman-teman sekalian, tentang kerumunan dan dengan kerumunan Ayahanda Habib Rizik dibandingkan dengan kerumunan Pak Presiden Joko Widodo sebagai presiden kita,
itu sering terjadi gitu kan, istilahnya sering muncul di permukaan dunia maya, di media sosial gitu teman-teman sekalian gitu. Kembali lagi gitu kan, saya kembali lagi merasa ya tidak masuk akal gitu loh. Kembali lagi rasa-rasanya itu keadilan itu tidak ditegakkan dengan sebaiknya gitu teman-teman sekalian. Memang saya mencari lagi ya. Saya termasuk orang yang apabila saya ingin menyampaikan sesuatu benar-benar saya cari data yang ada gitu. Karena pernah kejadian sekali gitu. Pernah kejadian sekali. Itu pun sebenarnya saya mendapat informasi gitu, mendapat informasi dari orangnya gitu, dari orangnya. Bukan kaleng-kaleng gitu. bukan dari berita-berita hoax gitu kan, dari orang yang ada gitu. Itu pun beberapa orang yang menyampaikan gitu. Akan tapi ketika hal tersebut saya sampaikan kepada orang yang bersangkutan gitu, setelahnya saya mendengar ya keluh kesah orang-orang di sekitar saya gitu kan, atau ya istilahnya ya saya mengumpulkan aspirasi mereka gitu. Jadi mereka ya, menyampaikan keluh kesah mereka gitu kan terhadap ya sistem yang ada gitu, dan pastinya sistem yang ada dalam sebuah lingkungan sosial gitu kan, kita semua paham gitu, yaitu sistem sosial dikelola oleh pejabat RT RW lurah camat gitu kan. Jadi saya sampaikan lah keluh kesah ya, orang tua saya gitu, karena memang di lingkungan ini saya termasuk orang yang masih muda di hadapan mereka gitu kan. Tapi ya saya orangnya demikian gitu. Apabila ya memang ada satu hal yang benar-benar mengganjal, kalau saya pribadi mungkin ya masih bisa menahan diri gitu kan. Tapi saya jujur, kenapa saya bisa menahan diri ketika istilahnya keluh kesah saya sedang menimpa saya gitu kan, ya sedang menghampiri saya gitu kan. Tapi ketika saya melihat ada orang-orang di sekitar saya, mereka dihampiri oleh keluh kesah gitu, saya tidak bisa diam gitu. Jadi saya tidak bisa diam gitu, langsung saya sampaikan gitu keluh kesah mereka kepada si pejabat ini gitu kan. Tapi yang sangat disayangkan teman-teman sekalian, pada saat itu entah kenapa ya